Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yaknisyar Banu dari kelas PBA 4C yang akan menjelaskan tentang tugas ilmu an-nafsi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Yang pertama dari kelompok 1 yaitu konsep dan tujuan ilmu psikolinguistik. Yang pertama, pengertian bahasa dalam ilmu bahasa. Dalam definisi umum, bahasa adalah wujud yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan muncul dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, adapun pendapat para ahli. Menurut ilmu ini, bunyi yang diekspresikan oleh kelompok masyarakat untuk menyatakan maksud mereka. Adapun menurut Mansur Fadeta, yaitu bunyi-bunyi yang bermaksud. Adapun asal-usul bahasa, terdapat dua teori utama, yaitu teori teologis atau bahasa sebagai wahyu Tuhan, dan teori istilahi atau bahasa diciptakan manusia sebagai respon terhadap Allah. Yang kedua, pengertian psikolinguistik. Menurut etimologi, gabungan dari psikologi atau mengkaji perilaku atau proses berbahasa, dan linguistik, yaitu mengkaji struktur bahasa seperti fonologi dan morfologi. Dalam fokus utamanya yaitu mempelajari proses mental yang dilalui manusia saat berbahasa, termasuk bagaimana bahasa diperoleh dalam dan digunakan secara aktual. Istilah lain dalam jurusan pendidikan bahasa Arab disebut sebagai ilmu al-lughah an-nafsi. Dan yang ketiga, tujuan dan manfaat. Tujuan yang menjelaskan bagaimana pembicara mengatur komunikasi, memahami hakikat struktur bahasa, dan bagaimana struktur tersebut diperoleh. Dan adapun urgensi dalam pendidikan, yaitu membantu guru memahami proses internal siswa saat menyimak, berbicara, membaca, atau menulis, sehingga dapat memberikan solusi psikologi atas kesulitan belajar. Adapun manfaatnya yaitu mengetahui perbedaan daya serap individu dan mengidentifikasikan problem kebahasaan seperti gagap atau keterlambatan berbicara. Makalah kelompok kedua yaitu karakteristik perilaku berbahasa pada manusia. Yang pertama, hakikat perilaku berbahasa. Fitrah dengan perolehan, yaitu manusia memiliki potensi bawaan berupa language acquisition deficit atau LED. Namun, optimalisasinya memerlukan interaksi sosial. Yang kedua ada landasan biologis, yaitu riset neuroscience fMRI menunjukkan peran spesifik otak di mana hemisfer kiri dominan pada sintaksis dan hemisfer kanan pada konteks emosional. Ada juga potensi kreatif, yaitu perilaku berbahasa bukan sekedar imitasi, melainkan kemampuan menciptakan kalimat-kalimat baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Yang kedua, karakteristik utama dalam perilaku berbahasa. Yang pertama yaitu kreativitas produktif, kemampuan menghasilkan jumlah kalimat tak terbatas dari aturan yang terbatas. Yang kedua ada fleksibilitas dan multimodalitas, yaitu kemampuan beradaptasi dengan media digital seperti penggunaan code switching, serta melibatkan elemen visual seperti emoji dan gestur. Ada juga keterikatan konteks. Bahasa selalu melekat pada konteks sosial dan psikologi. Tanpa konteks, bahasa hanyalah simbol kosong. Yang ketiga, hubungan kondisi psikologi dan bahasa. Yang pertama, manifestasi jiwa, yaitu kondisi emosional terpancar melalui bahasa. Contohnya, tingkat kecemasan tinggi sering ditandai dengan pengulangan kata atau jeda yang tidak wajar.
Yang kedua ada biomarker mental, yaitu penderitaan depresi cenderung lebih sering menggunakan kata ganti orang pertama saya atau aku dengan kata-kata berkonotasi negatif yang absolut. Yang ketiga, elevasitas linguistik, yaitu bahasa yang digunakan secara rutin dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas dan mempengaruhi tingkat stres. Makalah kelompok 3 yaitu dasar fisik dan indrawi bahasa. Yang pertama, prinsip fisik bahasa. Prinsip fisik bahasa adalah proses biologis dan mekanis dalam menghasilkan bunyi bahasa. Proses ini membutuhkan kerjasama beberapa sistem dalam tubuh, yaitu yang pertama sistem pernapasan, menghasilkan aliran udara dari paru-paru sebagai sumber bunyi. Yang kedua ada sistem fonasi, yaitu pita suara bergetar untuk menghasilkan suara atau bersuara atau tidak bersuara dan tinggi rendahnya nada. Yang ketiga, sistem resonansi, yaitu rongga mulut dan hidung memperkuat serta memberi warna suara. Yang keempat, sistem artikulasi, yaitu organ bicara seperti lidah, bibir, gigi, dan lain-lain membentuk bunyi menjadi kata yang jelas. Yang kedua, prinsip indrawi bahasa. Prinsip indrawi bahasa berkaitan dengan bagaimana manusia menerima dan memahami bahasa melalui indera. Yang pertama yaitu indera pendengaran atau auditory, yaitu menangkap bunyi bahasa dari komunikasi lisan. Yang kedua, indrawi penglihatan atau melalui visual, yaitu membantu memahami bahasa melalui tulisan atau teks. 3. Implikasi. Pemahaman tentang prinsip fisik dan indrawi bahasa penting dalam yang pertama, pembelajaran bahasa, yang kedua, terapi gangguan bicara, yang ketiga, pengembangan teknologi komunikasi. Kelompok 4 yaitu dasar fisiologi bahasa dan dasar neurologis bahasa. Yang pertama, dasar fisiologis bahasa, yaitu adalah aspek biologis yang berkaitan dengan tubuh dalam menghasilkan bunyi bahasa, melibatkan beberapa sistem. Seperti yang pertama, sistem pernapasan, yaitu paru-paru, diafragma, dan trakea, menghasilkan aliran udara sebagai sumber suara. Yang kedua, yaitu sistem fonasi, yaitu pita suara di laring bergetar untuk menghasilkan bunyi. Yang ketiga, sistem artikulasi, yaitu lidah, bibir, gigi, dan langit-langit membentuk bunyi menjadi kata. Yang keempat, sistem resonansi adalah rongga mulut dan hidung memperkuat serta memperindah suara. Yang kedua, dasar neurologis bahasa, yaitu berkaitan dengan peran otak dan sistem saraf dalam memahami dan menghasilkan bahasa. Ada pula beberapa bagian terpentingnya, yaitu seperti yang pertama, area Broca, yaitu berperan dalam produksi atau pengucapan bahasa. Yang kedua, area Wernicke, yaitu berperan dalam pemahaman bahasa. Yang ketiga, konteks auditory, yaitu memproses suara yang didengar. Dan yang terakhir, keempat, konteks motorik, yaitu mengatur organ bicara. Dan yang ketiga, proses neurologis bahasa, urutannya yaitu mendengar, memahami, merencanakan respon, dan menggerakkan organ bicara. Semua proses ini terjadi melalui sistem saraf yang menghubungkan otak dengan organ bicara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.